Jagat digital digemparkan lagi ya. Tentunya ini berkat tweet daripada Elon Musk yang menawarkan tweet dari dirinya sendiri begitu dengan harga di kisaran yang saat ini sudah ditawar kurang lebih 1,12 juta dolar Amerika Serikat. Tapi tidak hanya itu ya, sebelum Elon Musk ternyata pernah juga ya jagat digital kita utamanya pada para seniman dunia seniman-seniman digital yang digemparkan dengan sebuah gambar digital begitu yang berhasil dijual beberapa waktu lalu dengan harga 69,2 juta dolar Amerika Serikat. Kalau kita rupiahkan dengan kurs 14.000, harganya kurang lebih mencapai sekitar 900 miliar rupiah. Sangat tinggi ya harganya untuk sebuah gambar digital ya. Mendengar kata digital tentunya bentuk fisiknya tidak ada karena semuanya serba digital. Nah, lelang tersebut ternyata dilakukan dengan menggunakan sistem NFT atau non-fungible token. Ini kemudian tentunya menjadi pertanyaan dari banyak orang karena NFT ini dikatakan menggunakan sistem cryptocurrency. Dan mungkin Anda juga bertanya-tanya, apa sih sebenarnya NFT itu, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana mendapatkan sedikit cuan begitu ya dari NFT, dan juga apakah NFT ini merupakan satu mata uang. Akan kita bahas selengkapnya dalam lelang haki dengan NFT. Anda juga pasti bertanya-tanya, kenapa haki yang kemudian harus dilelang? Karena ternyata NFT atau non-fungible token ini adalah sertifikat digital begitu ya. Sertifikat kepemilikan aset digital tepatnya. Jadi ketika Anda memiliki satu karya digital dan Anda ingin menaruh sebuah hak kepemilikan bahwa itu merupakan hak kekayaan intelektual milik Anda, maka Anda menggunakan fungsi atau sistem non-fungible token yang memang mengesahkan atau mengukuhkan bahwa aset digital tersebut adalah milik Anda. Nah, pertanyaannya adalah siapa dan apa yang kemudian mencatat sebuah histori atau apa yang kemudian mendata bahwa hal tersebut memang benar milik Anda begitu ya, hak kekayaan intelektualnya. Nah, inilah pada akhirnya fungsi daripada blockchain itu sendiri. Anda sudah tahu pasti ya sistem blockchain dan juga pernah kami jelaskan di CNBC Indonesia bahwa blockchain ini adalah gabungan dari banyak data yang berada di seluruh dunia begitu ya, di mana komputer-komputer canggih di dunia ini kemudian merekam jejak digital sebuah cryptocurrency begitu ketika difungsikan untuk fungsi kripto dan bahkan bisa mencatatkan rekam jejak hak kekayaan intelektual yang sudah Anda buat secara digital begitu. Jadi disimpan sistemnya, histori penjualannya dan histori value atau nilainya di dalam blockchain begitu yang datanya berputar secara global di seluruh dunia begitu ya. Sehingga ketika Anda memiliki sebuah hak kekayaan intelektual berupa aset-aset digital seperti musik, gambar ataupun karya-karya digital lainnya, tweet misalnya yang sifatnya juga digital, sebuah kata-kata mutiara yang Anda kukuhkan, Anda buat dalam satu tweet dan Anda kukuhkan menjadi satu NFT, Anda catatkan historinya dalam NFT dalam blockchain, maka hal tersebut bisa diperjualbelikan. Ini menarik, bentuknya tidak ada ya, bentuknya adalah digital, tetapi Anda bisa menjual kemudian dalam bentuk NFT begitu ya. Ini menarik. Tentu Anda kemudian berpikir sejak kapan kemudian hal ini menjadi populer di kalangan global, karena ternyata NFT ini memang fungsinya sudah sempat dikembangkan begitu ya, yang menyerupai NFT sendiri dari tahun 2012 dan pada akhirnya populer mulai di tahun 2017. Pada saat itu beberapa seniman asal Amerika Serikat mencoba menjual GIF atau meme begitu ya yang biasa Anda temukan ketika Anda berselancar di internet, dan kemudian gambar-gambar tersebut ya yang merupakan fan-made atau dibuat oleh para netizen ingin dijual begitu ya, menggunakanlah sistem blockchain yang menyerupai cryptocurrency begitu ya, dan ada histori nilai daripada hak kekayaan intelektual tersebut sehingga pada tahun 2017 populerlah fungsi NFT ini memperjualbelikan sertifikat aset digital ya atau hak kekayaan intelektual Anda mungkin nantinya dan dapat meningkat nilainya ya seiring berjalannya waktu. Nah, ini menarik, inilah kurang lebih sistemnya dan simulasinya seperti apa supaya Anda lebih memahami begitu ya apabila Anda ingin menjadi penjual atau pembeli daripada NFT itu sendiri. Andai kata Anda memiliki sebuah karya digital begitu
yang sudah Anda taruh di internet, maka Anda butuh kemudian membuat satu akun cryptocurrency begitu ya. Yang pertama akun cryptocurrency, dan yang kedua Anda harus memiliki akun dari sumber-sumber yang sudah biasa dipergunakan oleh kalangan global untuk menjual NFT. Bisa saja menggunakan OpenSea, bisa saja menggunakan website Rarible atau Mintable app begitu ya. Dan tentunya cryptocurrency yang akan dipergunakan di sini adalah jenis Ethereum ya. Ada dua jenis Ethereum yang dapat dipergunakan, sehingga Anda harus memiliki dua hal tentunya. Yang pertama adalah dompet digital untuk Ethereum, dan yang kedua adalah Anda harus memiliki keanggotaan dari salah satu website yang memperdagangkan NFT ini. Kemudian karya digital Anda harus dipajang atau dilelang begitu ya. Pajang dan lelang pada marketplace NFT sendiri, yaitu ketiga website ini. Dan pada akhirnya nanti Anda tentukan lelangnya kapan dan juga terms and conditionnya seperti apa. Dan juga tentunya yang paling penting, Anda masukkan harga nilai jual yang ingin Anda tetapkan di sana dalam bentuk currency atau dalam bentuk mata uang digital Ethereum begitu ya. Dan yang terakhir, Anda tinggal menunggu hasil lelang dan melakukan transaksi jual beli, sangat mudah ya. Dan langkah terakhir adalah sertifikat digital akan terekam dalam akun blockchain Anda. Dan tentunya karya digital Anda yang dikatakan unik begitu ya secara blockchain ini nantinya nilainya bisa meningkat ya seiring dengan berjalannya waktu. Andai kata Anda menjual kepada si A dan kemudian si A menjualnya kepada si B lagi, tentunya harganya sudah meningkat, dan peningkatan harga ini nantinya akan terekam di dalam blockchain begitu ya, sehingga seiring dengan berjalannya waktu harga satu karya digital bisa meningkat. Nah, aplikasinya kita lihat ya pada tokoh dan juga menjadi penjual NFT saat ini ya. Ini menarik karena kita menemukan Mark Cuban yang menjual kata-kata motivasi ya. Melalui tweetnya dia menjual kata-kata motivasi yang dihargai tidak cukup mahal ya, kalau dikurskan dari Ethereum ke dolar Amerika Serikat berada di kisaran 1.700 hingga 2.500 dolar Amerika Serikat per kalimat motivasi. Nah, yang menarik adalah ada terms and condition dari Mark Cuban yang ditambahkan di sana. Apabila kata-kata motivasi tersebut dilelang oleh second buyer atau third buyer, maka beliau harus mendapatkan kurang lebih royalti di kisaran 15%. Maka dari itu tentunya keuntungan tidak hanya didapatkan dari hasil penjualan pertama begitu ya untuk Mark Cuban, penjualan kedua dan ketiga pun Mark Cuban tetap mendapatkan 15% royalti yang terus meningkat nilai jualnya. Nah, ini menarik. Dan yang kedua di sini yang sempat mengguncang jagat digital begitu ya, ada Mike Winkelmann, seorang seniman asal Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Beeple begitu ya, yang menjual lukisan digital yang tadi sudah saya sebutkan dijual dengan kisaran harga 69,2 juta dolar Amerika Serikat. Nah, dan yang terakhir ada Jack Dorsey, CEO daripada Twitter, yang menjual tweet pertamanya begitu ya, dan saat ini sedang dilelang dengan kisaran harga 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Dapat Anda bayangkan ya harga sebuah aset digital. Jadi kalau Anda mempertanyakan apa dan seberapa tinggi hasil daripada nilai sebuah karya seni, maka NFT lah yang dapat menjawabnya begitu ya. Dan juga tiga contoh ini tentunya menarik untuk diperhatikan, dan pasti Anda juga bertanya-tanya, sebenarnya NFT tersebut apakah merupakan satu alat tukar atau mata uang digital begitu yang bisa dipergunakan seperti layaknya cryptocurrency, karena tentunya underlyingnya basis datanya adalah blockchain. Maka dari itu poin yang dapat kita ambil di sini yang pertama adalah NFT tersebut bukan alat tukar atau mata uang digital. NFT ini dapat kita simpulkan sebagai alat investasi saja ya, dari contoh-contoh yang kami tunjukkan sebelumnya yang dilakukan oleh Mark Cuban hingga Jack Dorsey tersebut, ini merupakan alat investasi saja ya. Siapa tahu nilainya bisa meningkat di kemudian hari dan kemudian penciptanya nanti bisa mendapatkan royalti yang sesuai dengan terms and condition. Dan yang kedua di sini harga jualnya tentu karena barang investasi atau barang koleksi ini bergantung pada kelangkaan, nilai guna barang, kredibilitas dan popularitas penjualnya. Jadi semakin populer tentunya nilai jualnya juga semakin tinggi, dan ini bergantung dengan nilai emosionalnya. Karena tentunya NFT ini kebanyakan hanya menjual haki begitu ya, atau karya seni digital, hak kekayaan intelektual saja. Dan yang ketiga di sini dapat dimanfaatkan sebenarnya oleh seniman di tanah air. Ya, Kementerian dan juga pemerintah sudah pernah mendata di kondisi pandemi COVID-19 ini kurang lebih ada 230.000 seniman begitu ya di tanah air ini yang kemudian agak sulit menjual karya seninya, dan berhasil didata oleh pemerintah. Tentunya para seniman-seniman ini mungkin bisa menggunakan fungsi-fungsi dan memanfaatkan fungsi NFT ini
untuk kemudian dapat kembali berkarya dan juga dapat sedikit mendapatkan keuntungan ya dari tentunya penjualan lelang haki dengan menggunakan NFT.